Kasih satu. Assalamualaikum Bu Guru. Apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Tabe, kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Tak. Insya Allah ada waktu Bu Guru, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Bu Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses belajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Bisa saja kan dari buku perpustakaan referensi atau sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Jadi setelah Ibu berbicara, sekarang bagaimana perasaannya?
Ya, terima kasih Bu. Terus terang, saya merasa sangat agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, eh, yaitu suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga sih. Tabe, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu Guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Guru dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Ye, amin, amin ya Robbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana Ibu Guru selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya juga berencana bahwa saya akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku. Eh, di samping itu juga saya akan meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Uh, dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid Bu. Wah, subhanallah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ye, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Ye, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tetap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar akan saya mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada tersebut, aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, laksanakan terkait masalah tersebut ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kita bisa sama-sama saling mengingatkan.
Wah, ini ide bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ye, amin 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 ya robbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan baik pada murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ye, sama-sama Ibu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid saya untuk latihan upacara sebagai persiapan untuk petugas upacara hari Senin nanti. Iya Bu, silahkan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Ya. Pasut 2. Selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar, apa boleh Bu? Halo, siang Mel. Wah, dengan senang hati. Mari sini Mel. Apa yang bisa kami ceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa sindirannya tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membuat pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang hal tersebut? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut dimarahi. Apa sebelumnya kamu sudah pernah dimarahi? Tidak sih Bu. Kenapa tidak kamu coba? Benar Bu, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya Bu. Bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu.
Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video-video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di Senggok pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les, dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang saya belum pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan privat. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya.